Dan itu bakal menjadi hal baru juga tentunya ya. Tapi ini dia sepertinya kita sudah akan segera memulai Free Fire World Series Pre-Season 2025. Dan sepertinya kita akan segera menuju ke arah map pertama Purgatory. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, Survivor! Ini dia, kita akan langsung masuk menuju map Purgatory. Mentang-mentang pre-season pilotnya juga uji coba, hei! Mohon maaf lahir dan batin, ini kenapa bapak pilotnya? Pesawat hadir dari sekitaran Quarry menuju ke area Lambermill yang mana ini akan sulit untuk menjangkau area Mouth EVOS Divine. Kemana sekarang mereka pilihannya? Karena kalau kita berbicara drop zone dari EVOS Divine yang harusnya bermain di area Mouth, kalaupun ada Twisted Mind biasanya mereka main di tengah atau coba untuk nabrak sekalian di area Mouth ya. Sekarang pilihannya jadi nggak ada. Mau nggak mau perkumpulannya ini akan mungkin berpusat di sekitaran Brasilia. Karena semua tim akan sulit untuk keluar dari pulau yang bawah nih Naomi ya. Yes, betul banget. Area drop zone yang terbatas juga tentunya ini berpotensi memancing war di early game. Tapi kita lihat dulu BTR bakal bergerak lebih dulu ya. Dimana sepertinya beberapa player juga masih mengambang-ambang di awan. Sementara itu EVOS sudah lebih dulu melakukan looting di sisi campsite nih Bang. Wah bener EVOS-nya mental cukup jauh ini. Bagi dua mereka juga ya. Dari segi posisinya. Cuman kalau kita melihat ternyata udah ada pertempuran yang coba dilakukan sama Bigetron. Dengar ada tim heavy juga di sana. Wah. Yang nampaknya bakal coba untuk ditumbangkan satu persatu. Hansnya kandas. Kemudian dari sana Gatlash juga harus tumbang terlebih dahulu. Koja dan kawan-kawan membuka 2 poin eliminasi pertama mereka tanpa harus kehilangan siapapun. That's nice. Yes, betul banget. Dan yang kita notice di sini memang mereka sepertinya benar-benar tidak menerima serangan umpan balik ya. Bahkan beberapa player dari BTR juga sudah mulai bergerak ke sisi atas, yang mana sepertinya memang area 4G bukanlah area yang ingin mereka tuju, Bang. Tapi sepertinya mereka bakal bergeser ke sisi atas, atau mungkin mereka bakal coba rotasi masuk ke arah Sky Lodge. Ya ini banyak adaptasi sih yang coba dimainin sama semua tim ya dengan pesawat seperti ini. Karena gue yakin juga semua tim tidak menyangka bahwa kejadiannya akan jadi seperti itu gitu kan. Siapa yang pengen naruh pesawat kayak gitu? Mau Mana nggak mau? masih early game lagi ya, Yes. masih game pertama. Betul, penumpukan jadi mau nggak mau harus terjadi. Gatlash juga tadi harus hilang dengan satu kawannya lagi yaitu Hans. Heavy berarti sisa 2. Todak udah dapetin 2 poin eliminasi di awal juga. Berkat adanya pertempuran early yang mereka dapetin. Jujur, aku belum terlalu melihat permainan yang gimana-gimana semenjak masuknya Jojo dan juga Fidels di Todak. Tapi aku percaya dengan adanya Jojo dan juga Fidels di Todak, teman-teman dari Todak, Traps, Faiz, mungkin itu akan bisa memberikan gaya permainan juga yang jauh lebih tajam. Dan kali ini kalian lihat, the mouth house-nya udah mulai dicari sama seorang Fidels. Ini Todak sih nggak pernah kayak gini gitu. Maksudnya nggak pernah main nyari-nyari lawan gitu kan selama kemarin. Dan sekarang di sisi lain sudah ada pertarungan juga. Dengan adanya satu anggota yang tersisa dari Heavy, tidak akan bisa kemana-mana atau tumbang di tangan seorang Kens pada akhirnya nih Naomi ya. Ya sayang banget ya, ternyata dia harus ke gap dengan tim lain tadinya. Sementara itu di sisi tepian Mouth House ini udah mulai rame, walaupun di ujung. Tapi ternyata banyak player yang memang sudah ingin menuju ke area tersebut. Dan kita lihat Todak masih terus mendapatkan tambahan perolehan poin eliminasi. Di sisi yang berbeda dari Buriram Esports juga sudah mulai bergerak ya di area yang juga cukup terbuka menurut gua. Sementara dari Twice yang tadi memang sudah lebih dulu masuk ke sisi Mouth House, memang tadi sempat terlibat fight juga. Dan bahkan mereka juga sudah cukup diuntungkan dengan mendapatkan 1 poin terhadap tim yang tadi memang baru aja masuk ketika momennya mereka masih pada looting, Bang. Betul, dan pertempuran terjadi. God of War kali ini akan berhadapan dengan Buriram. Mereka coba untuk main cepat terlebih dahulu. Satu ball scalar, satu headshot dari seorang Dian berhasil menembakkan seorang Wasada. Wasada tumbang, Buriram bakal coba dikasih serangan kejutan. Yanbin datang, 2 scalar juga bakal coba untuk dia terlebih dahulu. Junda tanpa perlawanan, bahkan dari serang Get High pun harus kalah. Buriram, 0 kill kali ini nampaknya menjadi satu kesulitan yang sangat-sangat luar biasa. Kenta coba untuk digunakan tapi tidak terlalu berdampak. Yanbin masih bisa mendominasi. Town bakal coba untuk dibangkitkan terlebih dahulu. Memang dari serang Mozi dapat 1, tapi sekarang Mozi udah gak punya jalan keluar lagi. Mau nggak mau harus all in. Langsung coba disambangi sama serang Dian. Dan selesai begitu saja. Tapi sempat melakukan satu revive nampaknya. Sehingga Buriram masih belum tusun kali ini Naomi.
Yes, masih cukup beruntung ya sebenarnya. Dan di sisi yang berbeda ternyata BTR juga sudah mulai terlibat fight di depan sana dari tim XP. Juga sudah mulai bergerak maju ingin mengkomit. Dan yang gue notice di belakang teman-temannya masih berupaya untuk ngecover nih bang. Karena posisinya memang mereka memenangkan area grounding yang sedikit mendapatkan sisi high ground ya. Dan bahkan BTR kali ini juga sudah mulai menumbangkan satu pemain. Tapi ternyata dua player dari tim BTR pun harus tumbang, bahkan tiga sudah mulai ter-knockdown. Untungnya Kiba baru saja ter-revival sehingga BTR tidak jadi pulang ke arah lobby. Ini bakal membuat Survivor Indonesia tepok jidat nih kalau sampai mereka pulang duluan bang. Betul. Karena lawannya tim Malaysia gitu kan. Bukan maksud meremehkan tim Malaysia ya. Mereka juga berkembang, mereka juga melakukan banyak pergantian pemain gitu kan. Mendatangkan juga beberapa player Indonesia. Tapi maksud gua, lo kalah di early dengan komposisi lo 4 lawan 4. Lo datang dari high ground sih cukup why Bigetron ya. Setup mereka cukup berantakan. Terus tadi udah jelas 2 orang kalah kontak di area depan dengan penggunaan M590 dari seorang Kens dapat 2, momentum dari BTR hilang, Kibanya langsung di revive, memang sempat, tapi 3 lainnya udah nggak akan bisa diselamatkan. Bigetron mau tidak mau harus mengakui kekalahan lawan X-Man, entah eksekusi yang terlalu terburu-buru atau miskomunikasi antar satu sama lain, tapi yang jelas ini membuat mereka mau nggak mau harus reset lagi dari awal. Lihat bagaimana tim Vamos kali ini juga akan bertarung menyisir area pinggiran demi bisa mendapatkan pundi-pundi poin eliminasi. Vamos 3 poin eliminasi, tim Heavy dari tadi jatuh bangun doang kerjaannya nih. Waduh, Fabos kali ini ya mereka juga sepertinya sudah mendapatkan poin yang lumayan. Ditambah dengan area zona yang sepertinya sebentar lagi akan segera menempel, tentunya mereka akan segera melakukan rotasi. Sementara dari sisi yang berbeda kita bisa melihat teman-teman dari tim Onyx yang sejauh ini masih benar-benar kondusif sekali. Bahkan kali ini mereka sudah mendapatkan satu area arsenal yang mana tentunya dari segi resource mereka bakal cukup diuntungkan. Kemudian juga sepertinya mereka akan lebih hemat tenaga juga karena saudara tadi belum ada terlibat fight. Walaupun kalau kita lihat dari arah minimap ada satu tim yang sepertinya sudah mulai berkeliaran di area tersebut. Dan ini sepertinya akan sedikit tricky kalau sampai nantinya ternotis oleh teman-teman dari tim Onyx. Betul, nih mereka ngapain nih di open field nih? Oh nggak, cuma nahan tadi ya, habis buka resource aja dari masing-masing. Nah, sekarang juga dengan update terbaru yang UAV Lite jadi banyak bisa diambil juga itu jadi bagus ya menurut gua, karena akhirnya perang early itu pasti bakal sama-sama tahu infonya. Dan sekarang jadi banyak pilihan yang untuk skill kedua ini nggak selamanya skill yang bisa lo bawa gitu. Ada UAV juga yang ngedrop gitu kan, bisa kalian bawa. Jadi pilihan pro tim ini jujur bakal banyak banget, makanya dengan adanya FFS saya pre-season ini ngebuat kita jadi punya gambaran nih gaya main masing-masing tim akan jadi seperti apa nantinya. Faiz baru jadi revive harus balik lagi ke area skillot, harusnya akan bertemu dengan satu player, yaitu kawan-kawan dari Heavy lagi. Untuk kedua kalinya mereka akan rematch di daerah yang sama, Forge dan juga sekitaran skillot. Lihat Faiz sudah mulai buka tembakan tapi sama-sama terjatuh. Fidel, Faiz sama-sama tumbang, dan ternyata satu orang Todak atau satu anggota dari Todak yang mental ke area skillot demi bisa mencari research juga harus tumbang pada akhirnya. Yes, ditambah zona yang juga sudah mulai menyusut, ini akan menjadi PR serius sebenarnya untuk tim-tim yang masih bertahan di luar zona. Sementara kalau kita lihat dari sisi sentral pun masih ada pertempuran yang sedang berlanjut ya. Kita lihat kali ini sepertinya dari teman-teman Famous yang juga masih mencoba memantau ke arah teman-teman dari tim Buriram di depan sana, di mana satu pemainnya juga sudah mulai tereliminasi. Famosnya sendiri belum ada yang terkikis sama sekali, bahkan dari sisi Jun kali ini juga masih terus mencoba untuk nge-make sure dari sisi kanan. Kita lihat pergerakannya seakan-akan ingin mencoba mengkat perjalanan dari tim Buriram, Bang. Menarik. Oke, Buriram kali ini benar-benar dalam keadaan terdesak. Mereka juga tadi pasti nggak nyangka kalau mereka hampir aja rata. Aduh. Oke, masih ada satu follow up dari seorang John kali ini. Cassia juga terus nempel, membuat dari seorang John berani untuk bergerak secara agresif. Daxel tidak akan terlalu terburu-buru untuk masuk. Daxel akan menjaga jalan keluar dari Buriram supaya tidak ada yang berhasil kabur. Jika teman-temannya berhasil meratakan di dalam sentral itu sendiri, 3 orang bergerak secara bersamaan mencari. Dengan adanya shotgun merchant di tangan, di sisi jauh EVOS Divine sudah mendapatkan 6 poin eliminasi. Mereka keluar dari area mode host dengan cukup nyaman juga. Campsite perbukitan field mereka amankan, kemudian dapat 6 poin eliminasi. Ini jadi hal yang bagus buat EVOS. Bagaimana kita melihat dengan adanya I'm God, berarti
selama ini yang kita gadang-gadang rencananya Kocel di depan terus ada Ray di belakang, ternyata enggak nih ya. Waduh. Bakal ganti lagi berarti Abax dan Ray, I'm God bakal ada di tengah bersamaan dengan ada Rasha yang paling belakang sebagai seorang support. Dan masih belum kelihatan setup pertempuran secara langsungnya seperti apa, karena kita masih belum ngelihat secara jelas nih 4 lawan 4 EVOS tuh kayak gimana setupnya gitu kan. Yes, apalagi dengan rules terbaru dan meta terbaru, gue yakin juga mereka masih sama-sama menyesuaikan. Dan kita lihat, kali ini Onyx juga sudah berhasil memasuki tepian dari kota Brasilia, masih memantau di area compound. Terlihat di depan sana sepertinya belum ada orang yang terpantau bergerak ya. Tapi sebenarnya kalau dari arah minimap kita udah bisa notice ada satu tim yang jaraknya juga udah lumayan deket banget. Bahkan sepertinya dari tim Havi juga sudah mulai ternotis oleh teman-teman dari tim Onyx. Apakah bakal ada gesekan yang akan terjadi kali ini, mengingat alarm daripada zona itu sendiri juga sudah mulai berbunyi. Dan ternyata Heavy sudah menyiapkan satu cadangan dengan vehicle yang tadinya memang ingin digunakan untuk bergerak nih Bang. Betul, lihat bagaimana ternyata dari area vehicle-nya berhasil coba dihancurkan terlebih dahulu. Bahkan dari seorang Zero berhasil mendapatkan 1 orang. Kawan-kawan dari Onyx akan terus menghujani peluru terhadap para penggawa dari Heavy yang sekarang coba untuk bermain secara defensif. Get Nice sudah terlanjur maju, udah nggak ada kompon lagi yang bisa dimaksimalkan sama seorang Get Nice kecuali patahan kali ini. Apakah Get Nice akan selamat? Nampaknya tidak. Adam terjatuh, bakal coba dibantu, namun di balik tembok kawan-kawan dari Heavy nggak akan coba untuk mengejar Onyx karena memang jelas sudah kehilangan 2 anggota, jadi nggak ada salahnya untuk cabut dan mundur reset untuk yang kesekian kalinya kali ini Heavy. Ya, betul banget. Dan di bawah memang masih ada satu tim yang juga sedang menunggu, sehingga sepertinya memang dari teman-teman Heavy bakal benar-benar kesulitan untuk bisa memasuki area in circle. Sementara kali ini di perbatasan area jembatan dari teman-teman GOW juga sudah melakukan fight, bahkan BTR di sisi tengah area Brasilia juga sudah mulai terlibat fight, di mana mereka sudah lumayan diuntungkan dengan 5 poin. Tapi kita lihat di area patahan dari Twice kali ini juga bakal terlibat dengan teman-teman dari tim GOW, dan satu persatu pemain juga sudah mulai tumbang. Tembakan terus diberikan, bahkan zona juga turut membantu dalam upaya eksekusi pemain yang juga sudah mulai terjadi nih Bang. Lihat bagaimana posisi dari Twisted Mind yang terjebak di antara kedua tim, berhasil coba di take down begitu saja. Ton juga bakal coba di take down. Yanbin kali ini coba untuk melakukan satu revive. Setup demi setup akan dibalas oleh tim Vamos. God Album kali ini akan terus dipaksa bergeser main di area bawah, namun berhasil dapetin 1 orang terlebih dahulu. Demonnya tumbang, Yanbin juga harus kandas, tapi Dian juga turut meratakan kali ini ke dalam 2 anggota dari tim Vamos. Bahkan 4 yang berhasil diratakan, ditumbangkan di posisi yang ke-11 kali ini. Sedangkan Onyx di sisi lain juga cukup menyayur dengan meratakan kawan-kawan dari Todak yang harusnya terpaksa untuk melarikan diri kali ini. Wah, kita lihat Onyx yang juga sudah menotis bahwasannya di area seberang sana ternyata juga ada sesuatu yang seru ya. Sehingga sepertinya kali ini mereka mencoba untuk mencari momen menjadi pihak ketiga dari pertempuran yang sudah terjadi. Kita lihat satu persatu pemain di depan sana mulai melarikan diri. Adam dan kawan-kawan masih mencoba untuk mencari angle. Tetapi memang dengan area yang juga menurut gua agak nguntungin untuk tim tersebut ya, itu masih bisa dimanfaatkan untuk mereka melakukan upaya split tadinya agar bisa terhindar dari teman-teman Onyx Bang. Ini nice banget sih Onyx sih. Gue ngeliat Onyx main pace lambat kayak gini seneng banget. Mereka benar-benar sabar, mereka setupnya juga nggak terburu-buru. Lihat gaya permainan mereka tadi main di area open field cukup berani. Padahal ada 2 tim juga yang kemungkinan nabrak arah mereka, tapi mereka juga cukup slow untuk meladeni tim-tim tersebut. 9 poin eliminasi sekarang udah di tangan. Mereka juga punya jalan keluar dengan menggunakan tadi mini launchpad. Sekarang masuk ke dalam rumah kuning tanpa gangguan. Onyx sudah aman banget. EVOS Divine kali ini akan bertempur dengan WAG terlebih dahulu. Satu orang bakal coba dikang dengan ada 3 anggota sekaligus, namun Abax terus terjatuh. Rasha mendapatkan ke arah seorang Alan. Langsung ada pertukaran 1-1. Satu bos Scalar juga akan menghancurkan semua keluar yang ada. Lihat bagaimana seorang I'm God masih terus memaksa. Namun Mang masih belum mengenai sasaran dengan cukup tepat kali ini. Akan terus digocek, dipaksa, dikejar sama seorang Mang yang sudah terlanjur komit. Apakah Mang mau naik ke lantai 2? Tidak. Tapi Mangnya justru terjatuh. Entah apa yang terjadi, ada Export yang ikut campur. Bahkan Ray tidak bisa kemana-mana. Ada tim yang ikut campur, yaitu PA Sports datang dari dalam zona, menutup jalan keluar dari EVOS Divine yang harus tumbang di sisi ke-9 kali ini Naomi. Yes, posisinya EVOS terlalu lambat bertahan di luar
luar zona sehingga memungkinkan teman-teman yang berada di in circle bisa mengkat perjalanan mereka. Dan kali ini harapan kita ada pada BTR dan juga Onyx yang masih bertahan. Bahkan kalau kita lihat Onyx dari tadi sudah mencoba untuk ngeholding di satu compound yang sama dengan PE Sport. Dan BTR-nya sendiri mereka juga sudah mengamankan satu compound di sisi yang cukup berdekatan juga dengan teman-teman dari tim Onyx. Kita lihat sebentar lagi zona kelima akan menyusut. Ada apa? Aduh, kenapa nggak jadi bang? Nah itu dia, area atap masih jadi langganan ternyata ya. Betul, udah pasti bakal naik ke sisi atap karena sadar betul kompon di dalam zona akhir gak bakalan kosong. Expand satu persatu bakal di absen kali ini karena posisi Dian dan kawan-kawan juga enak banget. The Cost sudah gak memiliki jalan keluar. Kens juga akan menjadi anggota terakhir yang harusnya diserang dari 3 arah sekaligus. Kens masih bisa nempel, berarti masih bisa selamat. Walaupun ternyata dari seorang Kyong cukup memaksa kali ini dengan XC-nya. Terus memberikan tembakan, terus memberikan tekanan. Tapi zona juga sudah mulai bergerak. Mau tidak mau membuat dari Bigetron harus masuk secara perlahan. Sisa 5 tim, ada Onyx Olympus di area tengah. Bigetron di sisi kiri, God of Wolf juga berada di area open field. Namun PE Sports kali ini paling nyaman. Mereka di lantai 2. Kalau mereka kemakan zona dan dipaksa turun, baru mereka dalam posisi yang gak enak karena bakal ada delay animasi yang membuat mereka akan sulit bertahan jika ditunggu sama God of Wolf di area luar. Tapi jangan lengah dulu. Walaupun mereka bermain di satu kompon yang sama, Bigetron masih punya chance sebenarnya untuk menghajar kawan-kawan dari God of Wolf dengan penggunaan granat seperti apa yang dilakukan oleh God of Wolf. Mereka bakal terus melemparkan sebuah granat ke arah atau segala macam eksplosif ke arah kawan-kawan dari Bigetron supaya mereka akhirnya tertekan. Yang paling menarik adalah Damon. Positioning dari seorang Damon kali ini nggak di atas. Padahal Damon memegang sebuah WM yang aku pikir kalau dia ada di atas itu bakal jauh lebih enak. Damon menempel di area bawah. Ini yang aku tadi maksud adalah Damon ini nungguin momentum PE Sports-nya turun. Satu persatu kalau turun bakal diabsen sama Damon. Damon ngasih info, 3 yang lain bakal nembak dan memberikan covering ke arah Damon. Jadi Damonnya bakal dapat free hit cukup banyak jika PE Sports-nya dimakan zona kali ini. Yes, betul banget. Tapi yang gue notice adalah Onyx. Mereka kayaknya kalem banget ya. Memang sepertinya mereka udah mikirin secara matang, pengen objektif untuk bisa bertahan sampai late game-nya aja. Kita lihat satu pemain di bawah tadi sudah sempat terpick off. Tapi kali ini sepertinya dari teman-teman BTR juga masih menunggu momentum. Dimana memang circle zona ke-6 kali ini masih dalam proses penyusutan ya. Tetapi memang jaraknya juga nggak begitu cukup signifikan menyusut. Sehingga membuat space dari zonanya juga masih sama dengan circle zona ke-5 tadi. Dan kali ini sepertinya Demon udah kenok di bawah sana. Dan ini bakal menjadi ancaman tentunya kalau sampai Demonnya harus tereliminasi bang. Nggak bakal bisa diselamatin sih. Kalau kawan-kawan dari God of Wolf yang maksa, mereka juga yang bakal kena tembakan dari berbagai arah. Itu masih ada Bigetron soalnya ya, Kyongnya dapat posisi enak buat nembak ke arah Demon. Dan sekarang kalau kita melihat dengan 3 anggota dari God of Wolf yang tersisa, mau nggak mau mereka akan menahan diri di sisi atas. Tadi kalau mereka bacain skill, udah ada A124 juga yang masuk ke arah mereka. Entah dari siapapun itu, kalau mereka lihat arahnya, harusnya ada skill set yang udah digunakan. Dan mereka unggul sebenarnya kalau kita berbicara dari skill set. Casey-nya masih ada. Tong kali ini masih megang Casey juga. Kalaupun nanti ada tembakan yang cukup krusial ke arah satu temannya, Yanbin atau Dian, mungkin Casey-nya itu bakal diaktifkan. Cuman yang paling menarik adalah semuanya berada di area pinggiran. Dan zonanya itu bener-bener ada di area open field. Harusnya Labirin keluar bakal coba untuk dibuka terlebih dahulu. Lihat bagaimana Onyx ternyata membuka pola serangan lebih awal kali ini. Sudah ada ground yang bakal coba dibuka. Satu buah dari skill A124 juga bakal coba connect harusnya ke arah perpenggawa dari PE Sports kali ini. Siro dapetin 1, Ladio juga harus tumbang terlebih dahulu. Wings ternyata berhasil mendapatkan 1 orang, namun Kyong dapetin ke arah serang Wings. Onyx harus masuk ke dalam zona, gak boleh lagi main di pinggiran. Lihat Kyong dapetin free hit begitu banyak. Expand juga harus tumbang di posisi yang kelima. 4 tim tersisa, namun Bigetron tidak 100% aman karena mereka pun ditunggu oleh God of Wolf. Harus tumbang dari seorang Kiba, tidak bagus. Namun Koja kali ini akan coba untuk mencari free hit. Lihat bagaimana posisi God of Wolf akan datang secara bersamaan. Langsung mengekang pergerakan dari Onyx yang sadar. Menyisakan 2 anggota saja. Faes, udah ada monster truck yang cuma dipaksa. God of Wolf masih bisa dibuang 1 orang terlebih dahulu. Mental dia. Ton juga harus tumbang. Sisa seorang Yanbin sendirian kali ini akan terjebak. Namun Bewan akan terjadi. Faes masih bisa meratakan dan Bigetron berhasil membega dengan Puya.